Halo, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Dian Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan project data wrangling with Python. Pertama-tama tentang datanya, datanya itu pakai data OLIS database. Di sini ada 8 dataset. Kalau misalnya kita lihat dari datanya, ini merupakan salah satu e-commerce. Kalau saya lihat dari datanya, dari deskripsi datanya. Nah, 8 data itu ada all customer, all geolocation, all order item, order payment, order review, orders, product, sama seller. Di sini kemungkinan saya nggak pakai semua datanya, hanya beberapa saja. Terus selanjutnya untuk objektif dari project ini adalah mengidentifikasi top selling produk per kategori itu based on sales volume atau quantity sold-nya dan dari gross revenue-nya. Itu objektif yang pertama dan kedua. Untuk selanjutnya, objektif selanjutnya adalah melihat skor review dari per produk kategori. Jadi nanti reviewnya itu pakai average. Nah, objektif keempat dan kelima itu mengetahui kota dan state mana saja yang memiliki sales volume atau quantity sold dan gross revenue tertinggi. Nah, untuk langsung aja kita mulai. Jadi data wrangling ini menggunakan Python. Pertama kita import library-nya. Saya menggunakan Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Pandas ini untuk nanti mengolah datanya, agregasi dan lain-lain. Matplotlib untuk visualisasi hasil datanya, Seaborn juga gitu. Ini kita run aja kodenya. Selanjutnya import datanya jadi ada 8 data seperti yang saya bilang sebelumnya. Datanya saya simpan di lokal menggunakan CSV. Jadi kita pakai pd.read CSV saja, terus lokasi filenya. Ini juga di run. Nah, untuk objektif pertama dan kedua, saya menyimpan merge datanya di product order. Jadi data yang dipakai itu list order item dan list product. Key-nya itu pakai product ID. Oh iya, sebelumnya ini relational database, jadi masing-masing data itu terhubung dengan key. Oke, merge-nya menggunakan inner. Ini kita run aja. Oke, datanya sudah berhasil di merge. Ini bisa dilihat ada kolom-kolomnya, data-data yang kita butuhkan nanti. Terus karena kita akan membutuhkan gross revenue, di sini saya mengalihkan order item ID dan price yang ada di data yang sudah di merge tadi. Jadi setelah di multiply, di add di data yang sudah di merge. Jadi kodenya seperti ini. Ini kita run. Nah, setelah itu nanti bakal muncul kolom revenue yang bakal kita gunakan. Nah, selanjutnya uh, di project ini saya melakukan data wrangling dengan melakukan pembersihan data. Ada 4 step. Pertama, identify missing value atau none, terus check outlier, terus handle duplicate, sama uh, inkonsistensi dari data yang ada. Pertama, kita cek dulu missing value-nya dengan product order.isna.sum. Jadi lihat sum missing value-nya ada berapa. Ini saya run. Nah, karena saya akan menggunakan produk kategori name, jadi saya uh, akan membersihkan di produk kategori name aja yang ada 1.600 missing value. Gitu. Nah, ada dua cara, itu bisa di drop atau di replace. Di sini saya akan mereplace missing value-nya dengan modus. Sebelum di replace, dicek dulu nih type dari data di produk kategori name-nya apa. Ini bisa di run. Nah, data type-nya itu objek, jadi akan di replace dengan modus. Nah, pertama kita simpan dulu modusnya di variabel ini, produk kategori name mod, lalu kita fill di produk kategori name missing value-nya. Jadi kita run. Nah, kalau ini nanti missing value-nya bisa kita cek nanti
produk kategorinya masih ada missing value atau tidak. Nah, di sini kita run di sini. Nah, produk kategori name sudah tidak ada missing value. Selanjutnya, missing value udah, check outlier. Nah, di check outlier ini, saya akan cek outlier di revenue. Jadi saya cek di kuartal 3-nya, nilainya berapa dan maksimumnya berapa. Kita juga bisa menggunakan histogram juga. Sini atau box plot. Di box plot sudah kelihatannya ada outlier. Ini saya run satu dulu. Oke, oke. Terus dari outlier tadi, kita akan saya di sini akan mereplace outlier itu dengan median. Jadi pertama kita set dulu limit batas atasnya dari kuartil 3 dikali 1,5, lalu kita cari mediannya, lalu kita replace replace nilai-nilai yang di atas batas atas itu dengan median. Nah, ini code-nya di sini. Kita run aja. Setelah kita run, kita akan cek box plotnya seperti apa. Nah, di sini sudah tidak ada outlier lagi. Selanjutnya cek duplikat. Jadi ada data yang di sini tujuannya untuk mengecek data apakah ada yang duplikat atau tidak. Kalau kita kodenya pakai ini, kalau kita run di sini kita lihat tidak ada data yang duplikat. Ini coba kita cek per column apakah ada yang duplikat atau tidak. Nah, tidak ada juga. Terus cek inkonsistensi, kita product order, terus um, masukin column-nya, terus .unique. Saya cek produk kategori name di sini. Kenapa nggak di clean semua? Karena saya hanya pakai beberapa column saja, jadi tidak saya bersihkan semuanya gitu. Di sini produk kategori name kita cek datanya, keunikan datanya. Kalau dicek satu-satu, tidak ada yang inkonsisten, jadi bisa lanjut ke proses selanjutnya. Di sini juga bisa dicek value count-nya. Nah, setelah cleaning datanya selesai, kita bisa melakukan menjawab objektif yang sudah kita set di awal tadi. Pertama, akan dilakukan group by, produk kategori name, dan sum dari order item. Ini untuk menjawab pertanyaan pertama tadi ya. Produk kategori mana yang paling banyak di order. Ini kita run. Hasilnya seperti ini bisa dilihat. Nomor satu apa, dua apa, dan seterusnya apa. Ini sudah di sort juga berdasarkan yang terbanyak. Lalu kita visualisasikan menggunakan matplotlib. Di sini bisa dibaca lebih jelas lagi karena sudah tervisualisasi. Saya juga bikin bottom 5-nya produk kategori apa saja. Hasilnya seperti ini. Nah, prosesnya juga bisa dilakukan yang sama untuk melihat produk kategori apa yang mengenerate gross revenue terbesar. Kita bisa mengulangi proses yang sama seperti proses sebelumnya. Menggunakan hasilnya seperti ini juga, kita run juga ini top 5 produk kategori. Berdasarkan hasil visualisasi di atas bisa kita lihat top quantity sold dan total gross revenue sejalannya. Jadi produk mana yang paling banyak di order, ya produk itu juga yang mengenerate gross revenue terbesar. Jadi key takeaways-nya itu. Nah, selanjutnya action apa sih yang bisa diambil dari olah data yang sudah kita lakukan tadi? Yang pertama, kita bisa dari hasil ini bisa memastikan produk kategori mana saja yang dipesan terbanyak. Jadi kita bisa mengeset stok dari barang. Jadi karena kita sudah tahu produk mana yang banyak dipesan, kita bisa
berjaga-jaga untuk stoknya, terus bisa juga mengeksplor produk-produk tersebut, di-expand sehingga menjadi lebih besar lagi dengan partnership atau dengan supplier mana agar stok barang tetap terjaga. Terus selanjutnya kita akan ke pertanyaan objektif ketiga, yaitu review score. Jadi saya mau cek nih review score kategori mana yang memiliki review score tertinggi. Itu saya pakai average. Jadi apakah sejalan nih dari yang mengenerate gross revenue terbesar, apakah review score-nya bagus, atau apakah produk dengan review score bagus mengenerate gross revenue atau tidak. Teratas maksudnya. Oke. Kita akan merge data yang sebelumnya yang produk order tadi dengan all order review. Key-nya itu pakai order ID. Jadi data yang sudah di-merge di awal akan di-merge lagi dengan all order review. Kita merge. Di sini saya akan pakai kolom dari produk kategori name harusnya, dan average dari review score. Jadi karena produk kategori name sudah di clean, sebenarnya kita nggak usah lanjut proses identifikasi non outlier dan lain-lain lagi karena sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ini bisa di-run aja, di-run lagi semuanya. Nah, lalu kita bikin nih, bikin group by dari produk kategori name dan average dari review score. Ini pakai main di sini. Kita run. Nah, ini keluar nih produk kategorinya dan rata-rata dari review score-nya. Lalu kita cari top 5-nya. Oke, sudah keluar ini produk-produknya untuk top 5-nya, lalu kita visualisasikan. Nah, di sini hasilnya kelihatan. Jadi dari objektif 1 dan 2 tadi, ternyata tidak ada di top review rata-rata top review yang sudah kita cari tadi. Jadi kesimpulannya adalah produk-produk yang mengenerate sales volume tinggi dan gross revenue tinggi belum tentu di review tinggi juga. Dan produk yang di review tinggi belum tentu mengenerate gross revenue atau sales volume tinggi. Jadi itu key takeaways-nya untuk actionnya sendiri adalah kita bisa mencari cara bagaimana kategori barang-barang yang di review tinggi ini bisa mengenerate gross revenue atau sales volume yang tinggi. Jadi bisa entah bisa dipasarkan lebih baik lagi atau melihat keinginan dari konsumen itu sendiri. Ya, jadi ya, oke, untuk objektif keempat dan kelima, melihat si kota mana atau state mana yang mengenerate sales volume tertinggi dan gross revenue tertinggi. Jadi yang pertama dilakukan adalah saya menggabungkan data dari all seller dan all order item, key-nya itu seller ID, how-nya inner. Kita merge data. Oke, nanti yang dipakai itu adalah seller city, seller state, price, dan order item ID. Karena ingin mengetahui gross revenue, kita bisa menambahkan kolom revenue dengan mengalihkan seperti sebelumnya, mengalihkan order item ID dan price. Oke, kolom revenue sudah keluar. Selanjutnya show missing value. Tidak ada missing value di sini. Lalu check outlier. Ini prosesnya sama ya karena akan dipakai revenue, kolom revenue, jadi kita akan membersihkan data di revenue. Bisa dilihat di histogramnya. Lalu bisa dicek di box plotnya untuk revenue. Oke, setelah itu kita caranya sama juga, mereplace revenue dengan median. Kita set dulu upper limitnya.
dan mencari mediannya lalu di replace. Oke, ini hasilnya. Lalu cek duplicate, tidak ada duplikat juga. Cek by column, tidak ada duplikat juga. Cek inkonsistensi, saya sudah cek ini konsisten semua dari city-nya, seller city-nya untuk state juga konsisten semua. Bisa value count juga. Oke, selanjutnya datanya di group by seller city dan sum dari order item ID ini untuk mengecek kota mana yang generate quantity sold atau sales volume tertinggi. Ini bisa kita lihat hasilnya di sini. Dilakukan juga yang sama untuk seller state, group by seller state, by order item ID, sum. Ini keluar juga hasilnya. Lalu kita visualisasikan. Nah, ini hasil visualisasinya pakai Matplotlib juga. Oke, sudah keluar. By state juga sudah keluar. Nah, selanjutnya dilakukan juga yang sama untuk gross revenue. Prosesnya sama, kode juga sama, tinggal ganti variabelnya aja. Lalu di visualize, sama ini perulangan juga, tinggal ganti variabel-variabelnya aja. Oke, ini bisa dilihat ya, state Sao Paulo tertinggi dari revenue, dari City juga Sao Paulo tertinggi. Jadi kesimpulannya adalah di sini Sao Paulo tetap tetap tertinggi dari baik itu dari kota atau state. Sementara kota-kota lainnya itu jauh, berbeda jauh sekali ya. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa Sao Paulo mengenerate sales volume dan gross revenue tertinggi. Nah, selanjutnya actionnya tuh apa sih yang sudah dilakukan? Jadi, Sao Paulo ini kota-kota yang besar ya, jadi mungkin penggunaan e-commerce juga cukup tinggi, kota yang padat dan besar gitu. Nah, untuk kota-kota lainnya harus di-expand lagi tentang penggunaan OLIS ini, marketplace OLIS ini, bagaimana agar user bertambah sehingga penggunaan aplikasinya juga bertambah juga gitu. Terus kita juga bisa melakukan analisa lain seperti melihat produk apa saja yang banyak dibeli di kota-kota lain. Jadi bisa fokus di sana dan mengenerate sales volume dan gross revenue yang besar. Gitu. Jadi semua objektif sudah terjawab tadi. Closing dari saya datanya cukup besar, jadi sebenarnya masih bisa dilakukan analisis lain. Mungkin di lain kesempatan akan saya lakukan. Sebelumnya cukup itu saja. Terima kasih. Uh, Terima kasih Pacman untuk kelas data wranglingnya dan project ini. Oke, terima kasih.